Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, puji Dia karena kemurahannya besar bagi kita. Amin. Haleluya. Oh, kami puji nama-Mu yang kudus Tuhan. Oh, thank you Lord. Katakan besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besar kasih-Nya, oh besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, hey! Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh thank you Lord. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sungguh tak bisa hidup di luar dari kasih-Mu. Haleluya, Tuhan menetapkan tiap langkah kita, amin. Katakan pada tanganmu, Tuhan menetapkan langkahmu agar tetap Kau di dalam rencananya yang terindah bagimu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku agar tetap ku di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Oh Tuhanlah yang tetapkan, katakan Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku agar tetap ku di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku,
kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, katakan Tuhan, Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Kami tak ingin di luar kasih-Mu Tuhan, sebab kami tahu di dalam kasih-Mu, di sana kami berada. Sebab kami berasal dari-Mu Tuhan. Kau adalah sumber kasih yang sejati. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Biarlah kekudusan-Mu meliputi kami Tuhan. Sebab Engkau kudus, dan Engkau ingin hidup kami juga kudus Tuhan. Oh haleluya. Ya rabashana rabakaramashan. Oh ya narabataramashikriya narabakurumashikriya narabaka. Karabatarabasuru ya rabataramashe. Oh Jesus, oh Jesus. Bapa, ku cari wajah-Mu, tunjukkanlah kehendak-Mu saat ku menumpahkan seluruh isi hatiku. Jangan pernah Kau tinggalkan sisiku. Berjayalah di hidupku, basuhku dengan kuasa-Mu saat ku menyembah-Mu dan hatiku berseru. Dalam hadirat-Mu ku kan menunggu. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bersuara di hidupku, tenangkan badai hatiku saat ku menyembah-Mu. Ku mengerti kuasa-Mu, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sebab Engkau
Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yes. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Thank you. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengar dan kita sudah juga memuji memuliakan Tuhan pada saat ini dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri kembali kepada kami untuk kami bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kami akan terus diingatkan, dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami ditegur sehingga kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Tolong kami semua baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan bukakan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan dan kami semua umat Tuhan yang mendengar, Tuhan juga berkati, beri telinga yang dengar akan firman Tuhan sehingga kami boleh dikuatkan iman kami dalam Engkau. Terima kasih, kami siap dengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu cerita yang luar biasa tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita akan melihat bagaimana orang percaya ada terus dalam mujizat Tuhan. Oleh karena Tuhan berkehendak saya dan saudara untuk sampai kepada rencana Allah yang sempurna. Judul firman Tuhan pada saat ini yaitu berjalan menuju mujizat. Berjalan menuju mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil di dalam Yosua pasal yang ketiga. Saudara bisa baca nanti ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 bagaimana menceritakan pengalaman yang luar biasa daripada bangsa Israel ya, ketika mereka sedang berjalan menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka dapatkan. Tentunya kita kalau berbicara tentang perikop ini kita akan bisa menemukan di sana bahwa mereka sedang menuju kepada tanah perjanjian dan di hadapan mereka ada sungai Yordan. Dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Itulah pengalaman yang bangsa Israel alami. Karena ada Tuhan bersama dengan mereka, karena ada persiapan-persiapan, ada instruksi, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka dan mereka menjalankan hal itu. Hasilnya adalah mereka mampu bisa sampai kepada tanah Kanaan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar tentang sungai Yordan, tentu kita juga mengingat peristiwa yang terjadi ketika Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Seolah-olah sama saudara-saudara. Memang ada kemiripan dari peristiwa ini. Tapi tentunya bukan peristiwa yang sama. Artinya yang saya mau jelaskan di sini adalah kita bisa melihat ketika Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka harus melewati Laut Merah saudara-saudara. Pengalaman pertama setelah keluar dari Mesir adalah mereka mengalami satu mujizat Allah yang luar biasa menyeberangi Laut Merah. Di mana kita tahu bersama bahwa laut itu akhirnya terbelah ya dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut tanpa ada air. Airnya ada di samping kanan dan samping kiri mereka. Dan kita juga melihat dalam peristiwa sungai Yordan juga yang terbelah ini saudara-saudara. Kita bisa melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian. Kita bisa melihat begitu banyak mujizat Allah yang dikerjakan Allah dalam kehidupan orang Israel. Meskipun kalau kita baca ya awal-awal perjalanan mereka bagaimana mereka disebut oleh Tuhan adalah bangsa yang tegar tengkuk. Alami mujizat, alami terobosan, namun mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mereka masuk kepada tanah perjanjian, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan berjanji untuk membawa mereka keluar dan
mengarahkan mereka ke tanah perjanjian, kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan di sana. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas Israel. Di sini kita bisa pelajari ketika Tuhan berencana membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka di situ juga pastinya ada penyertaan Tuhan. Kalau selagi mereka taat, mereka berjalan dengan mulus. Selagi mereka tegar tengkuk, maka Tuhan akan proses kehidupan mereka dengan berbagai hal, saudara-saudara. Tentu bagi kita juga dalam perjalanan kekristenan kita punya banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, ada kalanya kita mentaati Tuhan, ada kalanya secara jujur juga kita tidak mentaati Tuhan. Dan kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita alami bagaimana proses yang Tuhan izinkan harus kita lewati karena ketidaktaatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau kembali kepada Yosua pasal yang ketiga di sini, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Itu sebabnya malam ini saya beri judul berjalan menuju mujizat Tuhan karena ada hal-hal yang mereka kerjakan terlebih dahulu sebagai persiapan mereka untuk sampai kepada tanah Kanaan. Sebelum sampai kepada tanah Kanaan mereka harus menyeberangi sungai Yordan, saudara-saudara. Ada batasan di mana mungkin bisa kita katakan ini juga salah satu ujian untuk bisa masuk seperti sebagai satu gerbang mereka masuk kepada tanah perjanjian. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini sebagai kunci atau rahasia yang dijelaskan dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 1-17 sehingga kita bisa melihat Yosua dan juga bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan. Ada hal apa saja yang bisa kita temukan di dalam cerita ini yang memungkinkan mereka mampu, ya. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa menemukan mereka terus berkeliling sampai mungkin pada tempat itu dan mereka tidak bisa move on lebih lagi menyeberang sungai Yordan. Mungkin sudah sampai di daerah yang mereka berkumpul, mereka harus juga berbalik, berputar-putar sampai tibalah mereka diizinkan Tuhan. Tuhan mungkin melihat Israel sudah siap masuk kepada tanah perjanjian dan ada beberapa hal yang menjadi syarat bagi mereka untuk mereka bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Kita akan melihat yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat mereka bisa mampu mengalami mujizat Tuhan, mampu menyeberang sungai Yordan. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita baca di ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah orang Israel pada saat itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Saudara bisa baca juga ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 saudara-saudara. Jadi ada hadirat Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada saat itu. Dan tentunya ada penghargaan, penghormatan terhadap kehadiran Tuhan. Belum tentu juga mereka mampu. Memang ada kehadiran Tuhan tapi mereka juga harus tentunya mentaati saudara-saudara. Berjalan dalam ketaatan, dengar-dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui para pemimpin. Jadi kehadiran Allah memberikan perlindungan kepada bangsa Israel. Memberi mereka kekuatan untuk bisa
tetap berjalan, saudara-saudara. Saudara bayangkan berpuluh-puluh tahun harus berjalan melewati padang gurun. Saya percaya juga ada kehadiran Allah yang memberi perlindungan, yang memberi kekuatan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka sampai ke posisi mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Kehadiran Allah ini menyatakan bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan bangsa Israel. Kehadiran di sini juga berbicara tentang Tuhan mengambil posisinya untuk berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara-saudara, maka Israel tidak ada apa-apanya. Negara superpower pada saat itu Kanaan hanya akan membinasakan mereka dengan sangat cepat, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat juga dalam ayat-ayat berikutnya, mereka setelah menyeberangi sungai Yordan akan berhadapan dengan para musuh-musuh mereka juga. Tetapi di sini kita kembali, kehadiran Allah itu menyatakan bahwa Allah ada di pihak orang Israel. Dan mereka tentu akan mengalami kemenangan. Selagi ada ketaatan kepada Allah, saya percaya mereka pasti akan alami kemenangan. Yang berikutnya saudara-saudara, kehadiran Allah yang berupa tabut perjanjian mengartikan kasih Allah yang menyelamatkan umat Israel. Tuhan tidak pernah membiarkan Israel berjalan sendiri ketika mereka berjalan dalam ketaatan. Musa, Yosua berkali-kali ingatkan, kamu harus dengar kepada Allah Israel. Kamu harus takut, kamu harus menghormatinya. Karena dia Allah yang menyelamatkan. Jadi kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel itu merupakan jaminan yang kuat bagi bangsa Israel untuk sebenarnya sampai kepada tanah Kanaan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang menggerakkan Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, di situ juga ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat melalui tiang awan, tiang api, melalui tabut perjanjian Allah, Israel dituntun untuk sampai kepada tanah perjanjian. Poin yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat mereka bisa mencapai mujizat mereka, yaitu dengar instruksi. Dengar instruksi, saudara-saudara. Sekali lagi kembali, saya jelaskan bahwa berapa banyak mereka berputar di padang gurun, saudara-saudara. Ya, mungkin para peneliti juga meneliti hal itu tapi saya tidak tahu jelas. Ya, kita tidak tahu jelas berapa banyak mereka berkeliling. Namun kalau kita menemukan, kita baca di ayat yang ketiga, keempat, kalau tidak salah di sana menjelaskan bahwa mereka baru di tempat itu pertama kali akan menyeberang ke Sungai Yordan. Artinya di batasan wilayah itulah mereka hanya sampai di situ dan mereka akan berputar kembali ketika mereka tidak mentaati. Nah, ini peristiwa ini adalah persiapan ketika Tuhan melihat Israel itu sudah siap. Coba kita lihat ayat yang keempat, di sana menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Perhatikan hal ini, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya jalan sebelum itu mereka sudah mungkin berkali-kali lewat di situ, saudara-saudara. Tetapi instruksi ini turun supaya jelas, saudara-saudara. Ya, supaya jelas langkah apa, kemana mereka harus dibawa. Yaitu mengikuti tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam. Dengarkan instruksi. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedikit alergi kalau dengar instruksi, dengar instruksi. Ya, seolah-olah setiap hari kita harus berjalan dalam instruksi-instruksi yang diberikan dalam kehidupan kita.
Namun di sini kita harus merenungkan bahwa itu untuk kebaikan saya dan saudara. Instruksi itu jelas, ya. Apa yang Tuhan instruksikan melalui para pemimpin, melalui Joshua, ya, itu jelas, saudara-saudara. Dan artinya itu tidak akan membawa mereka keluar daripada jalur, itu tidak akan membawa mereka untuk tidak sampai. Justru instruksi-instruksi yang diterima dari Tuhan disampaikan oleh para pemimpin itu akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi meskipun tidak enak kita menerima instruksi-instruksi demikian yang seolah-olah kita selalu bertanya, kenapa harus begini, kenapa harus begini, begitu. Kenapa sih enggak begini, kenapa sih enggak begitu. Ya banyak kali kita berargumen seperti demikian, saudara-saudara. Seolah-olah tidak mau mendengarkan instruksi, tapi kita belajar pada saat ini bahwa instruksi itu sudah direncanakan Allah dan turun kepada para pemimpin. Kalau kita punya hamba-hamba Tuhan yang tahu, ya, yang peka dengar suara Tuhan, maka kita juga harus belajar mendengarkan mereka yang kadang-kadang mungkin tidak masuk akal, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi selagi Tuhan bicara melalui hamba-hamba Tuhan, maka kita semua harus belajar mendengarkan apa yang diinstruksikan. Amin. Ya, kita bisa melihat para pengatur pasukan memberi instruksi kepada semua suku-suku Israel pada saat itu untuk mereka mempersiapkan diri. Ya, mungkin orang-orang biasa, mungkin itu teman kita, ya, kita diberi instruksi dan kadang-kadang kita nggak mau terima, saudara-saudara. Namun kita lihat di sini bahwa harus ada kerjasama yang baik untuk bisa mencapai mujizat Tuhan. Harus ada kerjasama yang baik kita dengan orang lain, kita dengan hamba Tuhan, kita dengan sesama kita, pemimpin, ya, atau kita dengan anggota-anggota jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Instruksi ini bertujuan supaya kita mengetahui jalan mana yang harus kita lewati. Yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat jauh ke depan, tetapi Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui para pemimpin, ya, mengarahkan kita untuk mengambil langkah itu yang bagi kita itu mungkin menyakitkan, bagi kita itu tidak enak, saudara-saudara. Namun Tuhan tahu yang terbaik yang ada di depan kita, saudara-saudara. Kita hanya terbatas melihat sejauh mata memandang, kita tahu situasi kondisi, tetapi apa yang terjadi di luar batas kemampuan kita tidak tahu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk dengar instruksi Tuhan. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita bisa baca, ya, kita bisa menemukan bahwa ada kerjasama yang baik. Apa yang menjadi bagian daripada para pemimpin diinstruksikan kepada kita. Dan mungkin kita sebagai anggota-anggota, kita juga harus mendengarkan instruksi daripada para pemimpin. Supaya terjadi kerjasama yang baik. Dan kerjasama yang baik itu menghasilkan hal yang baik juga, saudara-saudara. Di manakah akhirnya mereka bersatu untuk berjalan dalam instruksi Tuhan yang besar melalui Joshua. Kalau Israel berontak pada saat itu, nggak mau, kita mau di sini dulu aja. Tunggu dulu, sabar dulu lah, gitu kan. Kita sering banyak alasan. Kalau kita melakukan demikian, artinya koordinasi yang dikerjakan melalui para pemimpin tidak tercapai, ya kita juga tidak akan bisa mencapai mujizat itu. Jadi kita perlu kerjasama. Bilang kepada tanggamu, saudaraku, kita perlu kerjasama untuk sampai kepada mujizat Tuhan. Tuhan beri instruksi juga kepada Joshua dalam ayat yang kelima. Di sana berkata, berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Instruksi daripada Yosua harus didengarkan oleh para imam, harus didengarkan oleh bangsa Israel. Supaya mereka dapat bersama-sama, saudara-saudara. Kita bisa melihat kalau ini tidak terjadi, maka mujizat yang besar bagi seluruh bangsa bisa terhalangi oleh
karena beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak mau mentaati. Tetapi puji Tuhan di sini saya menemukan ketika mempelajari hari ini saudara-saudara, bahwa kalau kita kerjasama, mujizat itu bukan hanya kita yang alami. Ada banyak orang yang akan mengalami mujizat juga. Kalau saya dalam bagian saya, dalam tugas tanggung jawab saya, atau saudara dalam bagian saudara, dalam tugas tanggung jawab saudara, melakukan dengan baik dan benar, maka bukankah kita akan bersama-sama terima mujizat yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saya dan saudara. Harus ada ketaatan ya, terhadap instruksi yang diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Sekarang poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, ya, hal yang ketiga yang mereka lakukan adalah hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Tadi yang saya sudah bacakan namun penekanan berbeda. Di sini dikatakan kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, saudara-saudara. Apa artinya di sini? Persiapan yang harus juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara adalah kita mempersiapkan hidup kita, hati kita dengan baik dan benar sehingga kita bisa, saudara-saudara, mentaati Tuhan, berjalan dalam mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam pengalaman hidup saya dan saudara bersama dengan Tuhan, ketika kita terima mujizat Tuhan, saya percaya dalam mujizat yang saudara dan saya alami, kita tentu belajar hidup benar. Kalau kita membenarkan hidup kita, maka Tuhan mengerjakan bagiannya. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya dalam poin ini Joshua tekankan, kamu harus hidup kudus. Ketika mereka tidak melakukan instruksi, tidak hidup dalam kekudusan, apakah Tuhan akan melakukan mujizatnya? Saya rasa tidak. Dan mereka akan kembali berputar lagi di padang gurun. Tetapi puji Tuhan, kekudusan yang mereka responi itu menghasilkan hal yang luar biasa, saudara-saudara. Kekudusan selalu berbicara tentang sesuatu yang dipersiapkan, sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dipisahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah kalau kita menyadari hal ini, ya, kita harus tahu bahwa ternyata Tuhan mengkhususkan saya dan saudara, Tuhan memisahkan kita ya dari hal-hal yang tidak berkenan supaya kita siap terima mujizat Tuhan. Amin. Kalau kita persiapkan hidup kita dengan baik dan benar, artinya kita sedang mempersiapkan hidup kita terhadap mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara tentang kita tidak boleh berdosa atau berbuat pelanggaran, namun di sini juga mengajarkan bahwa kita mempersiapkan diri, menyadari diri bahwa saya adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk bisa terima mujizat Allah. Saya adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk terima rencana Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi harus ada dalam hati pikiran kita bahwa kita ini orang-orang yang spesial. Kita harus memposisikan diri kita spesial di mata Tuhan. Karena kita memang berbeda dari orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Allah mempersiapkan kita, saudara-saudara. Dia yang mau kita dipisahkan. Sebuah rencana yang besar dari Allah akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita menyadari saya adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita mampu hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan ketaatan, saudara-saudara? Ya tentunya dari kebenaran firman. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa orang muda
yang diberi contoh, saudara-saudara. Karena kita tahu bersama anak muda itu mau melakukan apa yang mereka mau. Ya, sulit untuk dikontrol, maunya dia sendiri, saudara-saudara. Tetapi ketika mereka bisa menjaga kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan, mereka, anak-anak muda ini akan menjadi anak-anak yang hebat, saudara-saudara. Ya, mereka bisa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan tanpa pegang kebenaran itu. Kita tidak akan mampu hidup dalam kekudusan jika hidup kita tidak berpatokan kepada yang kudus, yaitu kebenaran firman Allah. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan dan dia tidak pernah memberikan jalan keluar. Tidak, saudara-saudara. Dia memerintahkan, dia persiapkan, dia berikan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menuntun saya dan saudara. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, melangkah didasari janji-janji Allah. Melangkah didasari oleh janji-janji Allah, saudara-saudara. Dalam cerita ini kita bisa menemukan, ya, kita bisa menemukan bahwa ada janji-janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Pada ayat yang ke-7 kita baca, Yosua 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, kepada pemimpin di sini berbicara, Tuhan teguhkan pemimpin terlebih dahulu, yaitu Yosua. Kalau saya sudah menyertai Musa, maka saya juga akan menyertai engkau. Janji firman Tuhan menjadi kunci sukses daripada Yosua untuk dia bisa berhasil membawa Israel sampai kepada tujuan Tuhan. Ya, itu sebabnya betapa penting saya dan saudara harus pegang kebenaran firman Tuhan. Janji-janji yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Yosua diteguhkan bahwa seperti, sekali lagi, seperti dia menyertai Musa. Hal yang sama akan dilakukan Tuhan terhadap Yosua. Ini harga mati yang dipegang Yosua, saudara-saudara. Kan dia sudah melihat betapa pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan Musa itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan ketika Tuhan berjanji, Yosua sudah melihat kuasa yang hebat menyertai Musa. Perjalanan Musa membawa Israel. Yosua melihat menjadi pengalaman dia juga. Dan akhirnya dia diteguhkan oleh firman Tuhan. Bahwa aku akan menyertai engkau, yaitu Yosua. Saudara-saudara, mari kita bangkitkan iman kita untuk mempercayai janji Allah dalam kehidupan kita. Bangkitkan iman kita bahwa perjalanan saya tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Bangkitkan iman kita untuk percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, saudara-saudara. Waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada selalu penyertaan Tuhan dan itu sebabnya untuk kita bisa bertahan dalam proses yang kita jalani, hamba Tuhan selalu ingatkan kita untuk terus pegang kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita bisa melihat tadi dasar yang dipegang oleh Yosua. Sekarang kepada umat Tuhan kita bisa melihat dalam ayat yang ke-10, 11 dan 13 saya akan bacakan. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu.
masuk ke sungai Yordan. Ayat 13 loncat. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya. Ini saudara-saudara, janji yang mendasari umat Israel pun untuk berjalan dalam ketaatan, dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai mereka, saudara-saudara. Kita bisa lihat sini ada banyak bangsa yang akan mereka hadapi, namun Tuhan sudah berjanji ketika mereka mampu melewati sungai Yordan, maka berikutnya mereka akan mampu mengalahkan setiap musuh-musuh mereka. Dan ini harus menjadi kekuatan ya, bagi kita juga orang percaya pada saat ini. Ya, bahwa kuasa Tuhan, ada janji-janji kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang. Saudara-saudara, jangan pegang janji manusia. Amin. Bilang kepada tanggamu, saudaraku, jangan pegang janji manusia. Karena dia yang berjanji, dia juga akan mengingkari, saudara-saudara. Atau saya yang berjanji, saya juga yang mengingkari. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu sebabnya betapa penting bahwa saya dan saudara harus pegang janji-janji Allah dalam kehidupan kita semua. Janji-janji itu akan menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan yang membuat jalan yang tertutup menjadi terbuka. Kita harus percaya semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kehendak Allah itu harus dinyatakan. Dasarkan hidup kita kepada janji Allah dan bukan janji manusia. Isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita. Baca firman Tuhan ya, yang bisa menguatkan. Kalau kita baca Mazmur kita bisa menemukan bagaimana kita bisa dikuatkan, diteguhkan, iman kita dibangkitkan menjadi semangat saudara-saudara. Dan itu satu kenyataan yang kita akan alami ketika kita baca firman Tuhan dengan benar. Ya. Ada banyak janji firman Tuhan yang diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita harus dalam kondisi-kondisi kita saudara-saudara, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara ya, di gereja kita ada buku berdoa dengan firman Tuhan yang semuanya isi firman. Kalau saudara mengalami ketakutan, khawatir, kalau saudara mau mengalami kemenangan, saudara mengalami kesembuhan, ada tema-tema yang ada di buku itu. Ketika saudara mengalami hal-hal yang demikian, saudara bisa baca, declare firman Tuhan dan percaya itu akan membangkitkan iman saya dan saudara. Daripada kita baca yang lain, saudara-saudara. Mendingan saudara baca firman Tuhan. Daripada kita membangun iman kita dengan dasar-dasar yang salah, yang tentunya akan membawa kita kepada kehancuran, maka kita harus dasari hidup kita dengan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Contoh yang lain, Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, aku tidak takut bahaya, tidak takut kejahatan, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini janji kalau kita sedang dalam kelemahan, maka janji itu harus kita declare saudara-saudara, supaya menguatkan kita semua. Jadi jangan mendasari hidup kita dengan dasar-dasar yang lain. Kalau seandainya Yosua berkata kepada Israel dengan tidak penuh keyakinan, ya,
Saudara bayangkan apa yang bisa mereka dapatkan. Kalau Yosua berkata kepada Israel, kamu persiapkan dirimu, ya mudah-mudahan Tuhan tolong kamu. Ya mungkin Tuhan bisa tolong, tetapi tidak. Di sini sudah ada janji firman Tuhan yang diungkapkan oleh Yosua bahwa Tuhan yang sudah membawa mereka masuk kepada tanah perjanjian itu akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Sudah ada janji yang pasti dan kita tinggal berjalan dalam janji-janji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara. Sekali lagi, jangan pegang janji manusia. Yang terakhir, yang kelima. Miliki keberanian melangkah karena iman. Miliki keberanian saudara-saudara untuk melangkah karena iman. Dalam ayat yang ke-14 sampai 17, saudara bisa baca di sana. Ini adalah peristiwa mereka alami mujizat Tuhan. Peristiwa bagaimana apa yang dikatakan Tuhan melalui Yosua. Apa yang difirmankan kepada Yosua dan dilakukan oleh para imam-imam. Ini juga tertulis, terrealisasi saudara-saudara. Ayat yang ke-15 saya bacakan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu yang terjadi secara detail saudara-saudara. Tidak ada rekayasa yang lain yang Tuhan buat. Namun apa yang dia firmankan itu yang dia lakukan. Ayat 17. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Pengalaman mendapatkan mujizat ini terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tidak terlepas dari janji Allah yang harus kita pegang. Ya, karena tanpa janji Allah maka akan mudah membuat saya dan saudara goyah. Kalau kita pegang janji-janji yang salah, janji-janji palsu saudara-saudara. Ya, meskipun kita manusia, meskipun hanya dijanjikan sesuatu kita sudah senang. Saudara perhatikanlah dalam keluarga saudara atau dalam komunitas saudara. Siapa yang paling bikin banyak janji? Saya rasa orang yang demikian itu suka juga atau lebih banyak mengingkari janjinya. Itu sebabnya jangan suka umbar-umbar janji saudara-saudara. Ya, tapi kita sampaikan kebenaran. Kalau ini kan tidak berjanji saudara-saudara ya. Tapi saya sampaikan kebenaran yang firman Tuhan katakan untuk kita sampaikan. Ada kesiapan dari Israel untuk ikuti instruksi Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Ini dia saya akan bawa kepada hal di mana kita harus sadari. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saya dan saudara, artinya dia mempersiapkan hidup kita. Dan ketika dia izinkan kita mempersiapkan hidup kita, kemudian Tuhan menilai kita sudah berhak terima mujizat atau belum. Ya, karena disitulah artinya ketika sudah ada instruksi Tuhan sudah tahu kita sudah siap terima terobosan mujizat. Tuhan sudah tahu bahwa saya dan saudara akan naik tingkat, naik level saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pilih orang yang tidak siap. Bahkan orang yang tidak siap Tuhan tahu bahwa ada kesiapan. Kita sendiri aja yang kadang-kadang minder. Kita nggak bisa saudara-saudara. Ya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih kita semua atau saudara-saudara yang ada di rumah. Kalau Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah kasih instruksi melalui mungkin hamba-hamba Tuhan kita. Artinya Tuhan sudah lihat bahwa kita sudah siap. Dan tentunya bukan hanya secara langsung terjadi demikian. Ada proses yang Tuhan izinkan untuk kita harus lewati.
Keberanian adalah hal yang sangat penting. Sampai di sini saudara-saudara kita bisa melihat ini pun ada peran daripada para imam, orang-orang yang Tuhan pilih. Mereka juga harus punya keberanian untuk melangkah masuk untuk lewat. Karena kalau saya baca-baca saudara-saudara, di Sungai Yordan memang kelihatannya hanya adakan panjang ya. Saya lupa berapa kilometer panjangnya, tetapi ada bagian yang agak lebar, ada bagian yang kecil. Tetapi pada saat itu karena situasi cuaca pada saat itu diperkirakan bahwa Sungai Yordan pada saat itu bisa lebarnya sampai puluhan meter. Dan mungkin juga ketinggiannya bisa sampai 3 meter saudara-saudara. Karena cuaca pada saat itu, kalau tidak salah orang menafsirkan bahwa pada saat itu salju mencair dan akhirnya air itu semakin banyak dan melebar saudara-saudara. Dan tentunya secara manusia berjalan dalam kondisi tersebut para imam mereka harus punya keberanian. Mereka harus pegang janji Tuhan bahwa itu pasti terjadi. Dan saya dan saudara juga untuk sampai kepada mujizat Tuhan, Tuhan butuh keberanian kita. Saya dan saudara harus punya keberanian melangkah dengan iman di dalam ketaatan kita kepada apa yang Tuhan instruksikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita belajar bahwa kalau sudah Tuhan persiapkan, ini kan khusus ya dalam cerita ini saudara-saudara. Saya kembali berbicara tentang bagaimana Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir dan mereka juga harus masuk kepada tanah perjanjian. Mereka juga harus melewati Sungai Yordan. Ya, penyertaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa bagi kita yang ada pada saat ini. Kalau kita ikuti instruksi Tuhan, kalau kita sudah terima instruksi, artinya itulah saatnya untuk mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saya dan saudara sudah diberi instruksi, artinya ada sesuatu yang lebih besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita juga. Kalau ada instruksi yang kita terima, artinya kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Keinginan Tuhan adalah saya dan saudara alami mujizat Tuhan. Dan ingat 5 poin tadi, penting. Saya dan saudara tidak berjalan sendiri. Amin. Dalam poin yang pertama, Tuhan hadir. Tuhan ada dalam saya dan saudara. Hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan berjalan untuk yang kedua ikuti instruksi saudara-saudara. Kemampuan untuk bisa ikuti instruksi Tuhan juga diakibatkan karena kehadiran Allah. Kuasa Roh Kudus memampukan saya dan saudara berjalan dalam instruksi. Dan kemudian itu juga akan dituntun kepada kekudusan, ketaatan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita meresponinya dengan luar biasa, maka saya dan saudara kita harus percaya bahwa kalau kekudusan melingkupi kehidupan kita, apapun saudara-saudara yang kita minta, yang Tuhan kehendaki, pasti Tuhan genapi. Dan ada kemampuan untuk melangkah karena kita dasari hidup kita dengan janji-janji Allah. Jangan dasari dengan janji-janji manusia, ya. Jangan dasari dengan janji-janji gombal dari pihak-pihak yang lain, tapi dasari kehidupan kita dengan janji-janji Allah. Dan yang terakhir, harus juga punya keberanian. Jangan takut saudara-saudara, dalam proses-proses ini tentunya saling melengkapi satu dengan yang lain sampai akhirnya Tuhan izinkan kita untuk melangkah dalam mujizat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Dan
kami semua umat Tuhan yang sudah mendengarkan. Biar firman-Mu ambil jalur dalam kehidupan kami semua. Kami percaya saat-saat ini kami sedang diizinkan Tuhan berjalan dalam situasi-situasi yang Tuhan inginkan kami lewati. Namun satu hal kami percaya, ketika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan menolong kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Engkau hadir, Engkau memenuhi hidup kami. Kami taat kepada Engkau, hidup dalam kebenaran. Kami melangkah dalam dasar firman Tuhan. Kami punya keberanian, kami akan melihat mujizat itu pasti terjadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini dan juga rangkaian ibadah kita. Saya berdoa, percaya, berharap kita semua boleh diberkati Tuhan. Jasmani juga terlebih rohani. Dan jika Bapak Ibu mau memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, GBI Damai Sejahtera, Shalom International Fellowship, saudara bisa berpartisipasi memberikan persembahan di layar saudara-saudara yang ada, ya. Berkati kerajaan Tuhan supaya kita pun bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan ketika kita diberkati, saya percaya saudara yang memberi bagi pekerjaan Tuhan juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terus juga terhubung dengan kami, saudara bisa datang dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan pada hari Minggu. Ya, saudara bisa lihat di website jadwal-jadwal ibadah kita. Kita juga ada ibadah hari Kamis seperti hari ini, ada live group di setiap wilayah-wilayah yang ada. Dan kemudian kita juga ada doa syafaat, saudara-saudara hadir menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bagi kerajaan Tuhan dan saya percaya kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Mari akhiri ibadah kita berdoa. Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada pada saat ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai semua saudara-saudara kami, semua umat Tuhan, dimanapun mereka ada pada saat ini. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa segala sesuatu yang mereka kerjakan, usahakan, lakukan, Tuhan buat berhasil. Sekolah, kuliah mereka, Tuhan juga buat berhasil. Kemanapun mereka pergi, mereka berada. Mereka menjadi saksi berkat dan biar oleh karena hidup mereka, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih setiap persembahan yang mereka berikan juga Tuhan berkati. Mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password
ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of Worth, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.